Bible Kristen itu palsu. Itu semua kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus bagi lapor. Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Oke guys, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah Dia kerjakan. Beberapa waktu ini saya tidak buat video karena banyak kesibukan. Ada ulangan semester, akhir semester di sekolah, sehingga banyak kesibukan yang dikerjakan juga di tengah-tengah pelayanan. Dan hari ini saya akan mereaction lagi satu video, yaitu video tentang orang-orang yang menghina Tuhan. Dan salah satu yang saya akan reaction adalah video pada tahun 2007 tentang video daripada almarhum Ustadz Yahya Wahloni, yang dia mengatakan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, seharusnya waktu dia menghinanya, dia seharusnya mati. Dan kalau Yesus itu mencabut nyawa, seharusnya waktu dia mengolok-olok Yesus, seharusnya dia mati. Dan kita akan reaction videonya, dan videonya seperti berikut ini. Shalom. Satu kali ada SMS masuk begini. Jadi orang Yesus itu dia, sayang sama kamu. Yesus itu sayang sama Kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas. SMS-nya begini. Yesus itu tidak kenal sama kamu. Yesus Kamu itu kok tidak kenal. bawa-bawa Jadi dia nama balas Yesus. penjelasan dari Dia balas lagi sama saya. Ini daripada orang lucu memang yang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta. Yesus pernah kutuk pohon ara. Jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Dia tantang. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan Jadi dia mencabut tantang kalau nyawa Yesus seorang yang Tuhan, menyangkal, seharusnya waktu itu dia mati. seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Tetapi sampai hari ini alhamdulillah justru saya sehat karena Yesus bukan Tuhan. Dan di akhir daripada kesimpulannya itu dia bilang karena Yesus bukan Tuhan, sehingga waktu saya tantang dia tidak mati. Dan perkataan itu tidak langsung hari itu langsung memang terjadi, tetapi ketika beberapa tahun kemudian, kalau khotbah itu pada tahun 2007, berarti 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Jadi tunggu waktu, Yesus kasih kesempatan, tunggu waktu 18 tahun untuk bertobat. Tetapi pada dasarnya orang telah mengkhianat dan meninggalkan, dan sampai dengan akhirnya dia tahu betapa siapa yang berkuasa, Muhammad atau Yesus. Dan kita melihat di dalam sejarah ketika orang-orang menantang Tuhan, ada yang bilang, misalnya vokalis John Lennon, dia bilang saya lebih terkenal daripada Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia meninggal dengan tidak hormat. Dan jangan coba-coba menantang Tuhan, ya. Dan ya, sangat disayangkan. Tapi yang menjadi sangat disayangkannya adalah mereka meninggal sebagai seorang mualaf, mereka meninggal di luar iman Kristen. Dan kalau saya kutip kata-kata daripada Bapak Pendeta Esra Soru, dia mengatakan bahwa sudah pasti tidak ada keselamatan. Dan memang benar, Alkitab menjelaskan bahwa orang yang meninggal di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Dan hanya keselamatan itu diterima ketika seseorang itu percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita belajar daripada apa yang Yesus sampaikan kepada Yudas, memang hal itu harus terjadi, tetapi lebih baik dia tidak dilahirkan. Lebih baik kita tidak mengenal Yesus daripada kita mengenalnya lalu kita meninggalkannya dan kemudian berkhianat terhadap dia. Dan ini menjadi satu peristiwa yang sangat disayangkan tentang apa yang terjadi. Kiranya juga ini menjadi pelajaran buat yang lain-lain, mualaf-mualaf yang lain, supaya lebih waspada, lebih baik bertobat dan meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak jelas itu, dan kembalilah kepada Yesus Kristus, karena hanya Yesus Kristus yang patut disembah dan
dipuji. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun, biarpun orang menjelekkan, menghina, merendahkan, tidak akan pernah menggeser dan merusak ketuhanannya, apa yang telah dilakukannya. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi segala bangsa, tetapi hanya untuk mereka yang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.